Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabdanya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kau mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan
tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda Allah, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus selalu mengambil contoh dalam bentuk perumpamaan yang sangat sesuai dengan tempat di mana Ia mewartakan sabda dan menghadirkan kerajaan Allah. Ia mengambil contoh-contoh dalam kehidupan agraris, maritim, dalam tata pemerintahan, militer, dan perdagangan. Semua aspek kehidupan manusia kita diajarkan oleh Yesus kepada kita. Tuhan mengajarkan semua ini karena Ia menghendaki kita menjadi kudus. Ia bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk kekudusan kita. Maka penulis surat kepada umat Ibrani berkata, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana caranya menuju kekudusan? Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menyiapkan hati kita dengan baik, supaya sabda Tuhan benar-benar bertumbuh subur dan menghasilkan buah berupa kebajikan-kebajikan yang melimpah. Tuhan sendiri menawarkan sabda, mewartakan sabda, dan diharapkan supaya berbuah melimpah dalam hidup kita. Hati kita hendaklah menjadi lahan yang subur bagi bertumbuhnya benih sabda Allah yang diwartakan oleh Tuhan sendiri itu. Dan pada akhirnya akan bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nabi Yesaya pernah berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabuh dan roti kepada orang yang mau makan. Kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri menjadi penabur yang menaburkan benih, yakni sabdanya. Maka hati kita janganlah menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di atas batu, dan di atas semak berduri. Namun hati kita haruslah menjadi tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang.
Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk menumbuh kembangkan sabda benih sabda Allah yang telah kita dengar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi juga terutama menjadi pelaku dari sabda yang kita dengar itu. Maka mari kita selalu bergandengan tangan dalam seluruh kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita, diri kita, menjadi lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya benih sabda Allah. Sehingga benih sabda Allah itu boleh bertumbuh dengan subur dan pada akhirnya menghasilkan buah berlimpah yang pada akhirnya mewarnai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini dapat menjadikan kita untuk menjadi lahan-lahan yang subur sebagai tempat bertumbuh suburnya benih-benih sabda Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.